Benar Tuhan, seperti pujian yang barusan kami naikkan. Kami tahu bahwa hidup kami tidak lepas daripada pergumulan. Kami menghadapi masalah yang mungkin begitu berat dalam kehidupan kami. Tapi kami mau melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami dihiburkan, kami diberikan kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Hidup kami sepenuhnya aman di tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, juga khususnya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya sungguh-sungguh hanya firman Tuhan yang kami dengarkan, bukan sekedar khotbah, tapi kami berjumpa dengan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh kembali meresponi akan panggilan Tuhan untuk datang ke tempat ini, kita beribadah bersama-sama. Hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang diberikan tema yaitu kemenangan atas rintangan iman. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab. Kita membaca dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Tadi kita sudah membaca sebagian ayatnya di Petunjuk Hidup Baru. Kita akan merenungkan saat ini ayat 2 sampai 8. Kita baca secara bergantian. Baik. Ya, sudah menemukan ya semuanya? Kita baca bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, sungguh berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Boleh tolong next? Kayaknya pointernya nggak jalan ini. Oke, waduh udah kebuka ya. Ya, tadi saya suruh Bapak Ibu nebak ya, sesulit apapun hari ini kira-kira lanjutannya apa gitu. Nah, saya menemukan satu tagline ini Bapak Ibu ya. Ini iklan, saya lupa di di iklan di lift biasanya. Nah, ini ada dia tulis, sesulit apapun hari ini, percayalah besok akan lebih sulit. Ya ini sebenarnya satu jokes ya, candaan, tapi sepertinya setelah saya melihat-lihat kok kayaknya cukup menggambarkan kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Sesulit apapun hari ini, percayalah besok akan lebih sulit. Kita nggak lepas dari yang namanya pergumulan Bapak Ibu dalam hidup kita ya. Satu selesai hari ini, besok ada lagi, besok selesai, lusa ada lagi, begitu ya. Kadang kita sampai jenuh gitu. Kenapa hidup saya itu penuh dengan problem, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, rintangan iman, seperti tema khotbah kita hari ini Bapak Ibu. Kalau saat ini apa yang menjadi pergumulan bagi setiap kita? Mungkin ada yang mengalami sakit secara fisik, mungkin ada yang mengalami tuntutan yang begitu berat dalam pekerjaan, tanggung jawab yang berat, mungkin dalam keluarga, mungkin ada biaya hidup yang begitu besar yang harus dipenuhi, keluarga, mungkin pendidikan anak, mungkin juga masalah di dalam komunikasi, di dalam keluarga, sulit rasanya kok nggak nyambung ngomong. Mungkin kita mengalami kesendirian, kesedihan, dan saya yakin masih banyak lagi Bapak Ibu. Sementara di luar sana juga ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan, ada orang-orang yang
mengalami kesulitan makan Bapak Ibu, kekurangan makan akibat bencana alam yang dialami oleh mereka sehingga itu menutup akses jalan misalnya di Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya. Ada juga di belahan dunia lain, ada ibu-ibu hamil yang berusaha melahirkan di tengah serangan-serangan senjata rudal dari negara lain Bapak Ibu. Sementara di belahan daerah yang lain juga ada anak kecil Bapak Ibu, usia 10 tahun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Karena nggak mampu beli pen sama buku. Ada di satu daerah di Indonesia masuk berita, mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kita melihat bahwa people in trouble. Kata salah seorang penulis novel, Sarah Schulman, ada pergumulan dalam hidup kita, ada trouble dalam hidup kita. Baik dari yang ringan sampai yang sangat berat sekali yang menimpa hidup kita. Nah demikian juga dengan jemaat mula-mula di Alkitab Bapak Ibu. Ketika kita baca tadi surat Yakobus ini ditulis bagi mereka jemaat-jemaat yang ada di perantauan, jemaat diaspora. Mereka yang tersebar di berbagai daerah, Yakobus menulis surat bagi mereka. Memang meskipun Yakobus menulis bagi ke-12 suku, tapi ini bukan merujuk kepada suku Israel atau etnis Yahudi secara literal, tapi ini merujuk kepada gereja secara keseluruhan. Apa yang dialami oleh gereja? Penderitaan apa? Penganiayaan yang pasti. Karena iman mereka mengalami tekanan secara sosial, mereka dikucilkan. Gereja mula-mula juga ada yang mengalami kemiskinan, kalau kita membaca surat Paulus juga, kemiskinan, kelaparan, itu juga menjadi problem dari jemaat mula-mula. Sama dengan kita Bapak Ibu, sepanjang zaman manusia itu tidak lepas dari namanya pergumulan. Nah tapi di tengah situasi hidup yang penuh dengan pergumulan ini, firman Tuhan dalam surat Yakobus ini yang kita baca tadi, memberikan satu penghiburan bagi setiap kita. Yaitu bahwa memang mungkin masalahnya tidak hilang Bapak Ibu. Mungkin pergumulannya tidak hilang, tapi kita bisa bertahan dan kita bisa menang atas rintangan iman itu. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita bisa menang dengan apa? Kita bisa menang karena kita punya sudut pandang yang benar. Kita punya cara lihat yang benar Bapak Ibu. Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, apa pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus di sini? Bapak Ibu, saya coba menjelaskan bahwa pencobaan itu ada dua nuansa biasanya, dua kata yang dari bahasa asli perasmos, bisa diterjemahkan entah itu trials atau itu temptations. Kadang ada dua nuansa ini Bapak Ibu, yang bisa diartikan dengan berbeda, tapi kadang juga dipakai secara bergantian ya. Trials, temptation ya sama aja, tapi ada juga yang mengartikannya dengan berbeda. Temptations, cobaan, itu berkaitan dengan diri kita Bapak Ibu, godaan dari dalam, godaan yang bersifat kedagingan gitu. Kalau kata anak zaman sekarang, kalau ada cobaan ya dicobain gitu ya. Jadi godaan dari dalam untuk berbuat dosa Bapak Ibu, itu temptations. Tapi trials adalah penderitaan yang kita alami karena faktor eksternal, faktor dari luar yang kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa kontrol, itu menimpa dalam diri kita. Itu trials Bapak Ibu ya. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, mana nuansa yang mau dipakai oleh penulis surat Yakobus? Saya lebih cenderung memilih dua-duanya Bapak Ibu, yaitu trials dan temptation, pencobaan baik dari dalam maupun dari luar. Karena saya berpikir bahwa seringkali Bapak Ibu ya, apa yang kita alami, penderitaan, cobaan, pergumulan yang kita alami, memang mungkin itu bisa jadi ada faktor dari luar Bapak Ibu, tapi ternyata ada andil juga dari dalam diri kita yang berdosa ini. Demikian juga sebaliknya gitu. Kita pikir ini faktor dari dalam diri, tetapi ternyata ada faktor eksternal juga yang tidak kita sadari, yang mempengaruhi akan kondisi kita, mempengaruhi akan pergumulan yang kita alami saat ini. Contohnya misalnya sakit Bapak Ibu ya. Sakit ada yang disebabkan oleh bakteri, virus, itu kan faktor eksternal ya, kita nggak tahu lingkungan yang ada itu seperti apa kondisinya. Kita kena penyakit, tapi bisa juga Bapak Ibu kita kena penyakit karena ya kita nggak menjaga diri dengan baik ya, kita nggak menjaga pola makan kita dengan baik, kita makan sembarangan, kita begadang gitu, sehingga daya tahan tubuh kita menurun, ada virus, bakteri, ya kenalah sakit kita. Jadi ada faktor luar, ada faktor dalam. Kita jatuh misalnya Bapak Ibu ya, gedubak jatuh. Mungkin lantainya licin,
ya itu faktor eksternal, kita nggak tahu ya, lantainya licin, nggak ada pemberitahuan, nggak ada caution, nggak ada tanda gitu ya, lantai licin. Tapi juga bisa jadi ada faktor dari dalam diri kita yang kita nggak awas, kita kurang hati-hati gitu ya. Jadi ada kedua faktor itu. Kemudian misalnya penderitaan apa ya, kemiskinan, kelaparan yang dialami oleh mungkin sebagian orang Bapak Ibu. Ada orang yang menganggap, berpikir bahwa kemiskinan itu terjadi karena ya itu mah orangnya males, itu mah kagak mau kerja, itu nggak ada usahanya. Loh, siapa bilang Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam kehidupan kita kurang kerja keras apa orang-orang yang ada di luar sana. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai subuh bahkan. Tapi pendapatannya mungkin nggak sama dengan orang yang ada di kantoran misalnya, orang yang ada punya bisnis misalnya. Mereka kerja keras loh Bapak Ibu. Tapi tetap sistem sosial, sistem ekonomi yang sudah jatuh dalam dosa, itu berpengaruh terhadap kondisi sosial seseorang, kondisi ekonomi seseorang Bapak Ibu. Oh kalau begitu ya jangan kerja keras doang dong gitu, kerja pinter dong, kerja smart gitu. Smart itu juga privilege Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak bertumbuh dalam kondisi keluarga yang baik, memberi makan yang cukup dalam masa pertumbuhan kita, gimana otak bisa berkembang ya, kita bisa berpikir dengan baik, punya pemikiran yang cemerlang. Oh punya growth mindset dong, ya growth mindset juga privilege Bapak Ibu. Kalau kita, maaf ya, saya tidak mengeneralisir ya, tapi misalnya kondisi keluarga mampu, kita punya growth mindset. Karena kalau jatuh ya sejatuh-jatuhnya segimana sih gitu. Kalau orang yang sangat berkekurangan dalam kondisi keluarganya, dia punya fixed mindset, ya udah, ini cara saya bertahan hidup gitu. Jadi ada kondisi eksternal dan juga internal yang mempengaruhi akan kehidupan kita Bapak Ibu. Permasalahan manusia tidak sesederhana itu, tidak setajam itu dualismenya. Kadang ada dua hal ini yang mempengaruhi, faktor dari luar, faktor dari dalam. Nah maka ini yang saya lihat yang perlu kita pahami dalam memahami akan pencobaan di dalam konteks surat Yakobus. Bahwa ada tantangan dari luar, iya, tapi ada godaan dari kedagingan kita juga, iya ada. Nah maka bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Bagaimana kita menghadapi rintangan iman itu? Nah bagian firman Tuhan ini tidak mengatakan bahwa kamu akan lepas dari segala pergumulan. Pencobaan itu tidak akan datang lagi kepadamu karena kamu orang percaya. Tapi Yakobus katakan anggaplah pencobaan-pencobaan ini sebagai satu kebahagiaan. Consider cobaan-cobaan ini sebagai satu kebahagiaan. Jadi bukan masalahnya yang ditiadakan Bapak Ibu, tapi ada sudut pandang, ada perspektif, ada kacamata yang perlu kita miliki dalam menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Yaitu anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Inilah yang disebut hikmat Bapak Ibu. Hikmat itu berarti kita melihat dari sisinya Tuhan, melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Memang tampak aneh ya, tampak kontradiksi, kok kita lagi menderita disuruh bahagia gitu. Tapi ada alasannya Bapak Ibu, alasan kita berbahagia di tengah penderitaan adalah Yakobus katakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi dari firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa segala pencobaan, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita ini bukan satu kebetulan, bukan karena kita mengalami hari sial dan hari baik, tapi ada tujuan Tuhan di sana, ada maksud Tuhan untuk membentuk kita. Dan kata ujian di sini itu merujuk pada satu proses, Bapak ya, proses perak atau emas itu yang dimurnikan ya. Perak atau emas kalau dimurnikan bisa diekstraksi dulu ya, batu-batuan dan mineral lain yang enggak berhubungan itu dipisahkan. Kemudian dilebur dengan api yang panas, barulah jadi emas gitu. Baik emas batangan, emas perhiasan. Nah maka pencobaan dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita, itu sedang memproses kita Bapak Ibu. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan ketekunan. Ketekunan hasil yang seharusnya muncul ketika kita bisa melihat, memandang cobaan, pergumulan, penderitaan dalam hidup kita dari perspektifnya Tuhan. Dari kacamatanya Tuhan. Karena kalau kita berharap hidup kita ini tanpa pergumulan, kita berharap hidup kita ini lepas daripada pergumulan,
Itu harapan yang bagi saya tidak masuk akal Bapak Ibu. Harapan yang justru akan membuat kita bisa sangat kecewa sekali. Kita akan kecewa berat sekali sama Tuhan kalau kita berpandangan demikian. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengingatkan Bapak Ibu, murid-murid itu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala ya, domba di tengah-tengah serigala. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang dibentuk dari diri kita melalui cobaan-cobaan ini, ada karakter yang mau dibentuk lewat konflik yang kita alami, ada kebiasaan buruk yang mau dikikis sama Tuhan melalui kegagalan kita misalnya, ada sikap hati yang kotor, yang jelek, yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang mau dibuang oleh Tuhan melalui penderitaan yang kita alami, maka anggaplah itu sebagai suatu kebiasaan, kebahagiaan maksud saya. Dan ketekunan Bapak Ibu, ketekunan bukan satu sikap yang kita pasrah saja sama keadaan, bukan satu sikap di mana kita ya udah sabar aja gitu. Tapi ketekunan itu satu respons yang kuat, satu respon yang aktif dan penuh daya juang. Jadi cobaan-cobaan itu membentuk kita untuk menjadi seorang Kristen yang bukan Kristen kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Kayak seorang atlet ya, atlet mau hebat itu ya ada otot-otot yang harus dilatih ya. Ada otot-otot yang harus dikasih beban yang berat dan gak main-main gitu. Ada tanda kutip kenyamanan ya kalau atlet, kenyamanan yang harus dikekang supaya dia punya pola hidup yang baik, supaya punya pola makan yang baik, dan itu dapat menunjang karir dia sebagai seorang atlet. Bapak Ibu tahu petinju Elias Pikal, ya petinju Indonesia zaman dulu ya Bapak Ibu. Elias Pikal itu kalau latihan, saya baca di salah satu artikel, dia latihan Bapak Ibu lari dengan sebuah tas digendong isinya pasir 20 kilo. Dan itu dia lakukan di puncak Bapak Ibu, di puncak Bogor sana. Udah miring ya, incline-nya tinggi, kemudian lari dan ada beban lagi, bebannya 20 kilo. Nah, maka no pain no gain itu istilah yang benar Bapak Ibu ya, no pain no gain. Ada usaha, ada beban yang harus kita pikul kalau kita mau menerima sesuatu yang baik Bapak Ibu. Maka responi dengan, kita mau belajar untuk meresponi dengan sukacita setiap pergumulan yang kita alami saat ini. Pencobaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Karena kita tahu bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja untuk membentuk iman kita, membentuk karakter kita lebih dalam, lebih kuat, dan teguh di dalam Dia. Dan ketekunan ini Yakobus katakan yang akan membawa kita pada tujuan akhirnya, tujuan ultimat, yaitu kita akan sempurna, utuh, serta tidak kekurangan suatu apapun. Apa yang dimaksud dengan sempurna dan utuh Bapak Ibu? Sempurna dan utuh adalah kondisi di mana kita betul-betul tidak lagi bercacat celah di hadapan Tuhan. Tentu itu kita tidak alami pada kehidupan kita di dunia ini ya, tapi nanti, ini bersifat eskatologis, nanti ketika Kristus datang baru kita akan mengalami kesempurnaan itu. Nah dalam masa kita menantikan itu, maka kita akan terus diproses oleh Tuhan. Dan kenyataannya Bapak Ibu, seringkali proses dari Tuhan itu mungkin menyakitkan, proses dari Tuhan itu mungkin bisa sangat sulit, tapi Dia mau yang terbaik bagi setiap kita. Dia mau kita menjadi pribadi Kristen, menjadi murid Kristus yang punya karakter yang teruji, karakter yang teguh, punya ketekunan, punya perseverance. Nah Bapak Ibu, maka ayat 2-4 ini mengajak kita untuk menyadari bahwa bukan selalu masalah yang dihilangkan Tuhan, bukan selalu pergumulan kita yang dihilangkan Tuhan. Mungkin kadang-kala Tuhan bisa menghilangkan masalah kita, tapi kita lebih ditolong untuk melihat akan segala kondisi, segala situasi dalam hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Dengan kacamata yang benar, dengan perspektifnya Tuhan. Bapak Ibu, saya sebenarnya punya kacamata Bapak Ibu ya. Saya harusnya pakai kacamata karena saya ada silinder. Tapi memang silindernya sih nggak besar ya. Cuman itu sudah mulai mengganggu saya ketika berkendara di malam hari. Jadi agak-agak rabun gitu ya kalau di malam hari. Terus apalagi kalau silinder, mungkin Bapak Ibu silinder tahu ya, cahaya kan agak pecah ya, agak terdistorsi gitu. Kalau malam hari, waduh lampu itu kayak sinarnya pecah-pecah di mata. Sehingga itu buat saya lihat lobang, polisi tidur, kalau yang agak samar-samar tuh, aduh susah gitu ya. Tiba-tiba lagi berkendara, gubrak gitu. Nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau ada lobang di depan, nggak kelihatan Bapak Ibu.
Harusnya saya pakai kacamata. Dan saya ada kacamata. Waktu beli kacamata itu Bapak Ibu, pertama kali gitu ya, saya sempat berdebat dengan istri gitu. Karena ada satu kepentingan lain lagi yang membutuhkan uang juga, tapi saya ngotot harus beli kacamata ini. Karena udah ini matanya udah mulai nggak kelihatan lah, kalau susah kalau nyetir malam gitu. Harus beli pokoknya. Ini penting, ini penting. Akhirnya dibelilah Bapak Ibu kacamatanya. Tapi sampai sekarang nggak pernah saya pakai Bapak Ibu. Nggak pernah saya pakai karena ya udah sampai usia 20-an tahun nggak pernah pakai kacamata, terus kan perlu penyesuaian ya, dan apalagi saya orangnya gampang keringetan gitu, kacamatanya sering turun lah, mau ngelap keringet mesti buka dulu begini, repot, saya males mikirin itu, jadi saya nggak pakai Bapak Ibu. Padahal kalau pakai kacamata itu ya itu menguntungkan buat saya, penglihatan saya jadi lebih jelas. Walaupun sebenarnya ya tanpa kacamata, harusnya mata kita tanpa kacamata ya gitu. Tapi karena mata kita nggak sehat, perlu alat bantu Bapak Ibu. Perlu alat bantu untuk saya bisa melihat dengan lebih jelas. Karena bayangan itu udah nggak jatuh tepat di retina, butuh bantuan supaya saya bisa melihat dengan lebih clear lagi, terutama di malam hari. Nah maka saya bayangkan Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini seperti kacamata yang membantu kita untuk melihat dengan lebih jelas. Kenapa? Karena kita ini manusia yang hati pikirannya sudah terdistorsi, sudah terganggu Bapak Ibu, udah gak sehat lagi karena dosa. Pikiran kita sudah terpengaruh dengan keinginan-keinginan yang berpusatkan pada diri sendiri. Kita berpikir bahwa ini kehidupan saya, it's my life gitu. Saya mau segala sesuatu harus menyenangkan, memuaskan buat saya. Tapi tunggu dulu, siapa pemilik kehidupan kita? Hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita milik Kristus Bapak Ibu. Dia yang punya rencana, dia yang punya agenda dalam hidup kita. Jangan coba-coba kita mencampuri urusan Tuhan, jangan coba-coba kita geser agendanya Tuhan dengan agenda kita. Maka kita butuh hikmat ini, kita butuh wisdom ini, kita butuh sudut pandang. Maka orang yang menang Bapak Ibu adalah orang yang melihat setiap rintangan iman dari sudut pandangnya Tuhan. Dan percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah tapi apakah kebenaran ini lantas membuat kita nggak boleh mengeluh ya? Berarti kalau saya menghadapi masalah saya nggak boleh mengeluh sama Tuhan ya. Saya nggak boleh bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Mendatangkan kebaikan apa dalam hidup saya lewat penderitaan ini? Nggak begitu ya Bapak Ibu, saya percaya kita tetap manusia ya. Kita nggak menganut toxic positivity ya, segala sesuatu positif terus. Karena kalau kita melihat Alkitab Bapak Ibu, Alkitab nggak menentang soal emosi kok. Kita melihat berapa banyak kekecewaan, kebingungan, kemarahan yang diungkapkan pemazmur misalnya di dalam kitab Mazmur. Sepertiga kitab Mazmur itu Mazmur ratapan Bapak Ibu. Dalam Mazmur ratapan pemazmur itu menuduh, bukan menuduh musuhnya saja, tapi dia menuduh Tuhan sebetulnya. Karena Tuhan yang menyebabkan ini semua terjadi. Mana keadilanmu Tuhan? Kenapa engkau menyembunyikan wajahmu? Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Mazmur 22 yang dikutip Yesus di atas kayu salib. Kenapa engkau berdiri jauh-jauh? Seorang manusia menanyakan keadilan kepada Tuhan, sang sumber keadilan. Tuhan yang maha adil. Itu gak masuk akal ya Bapak Ibu. Tapi itu satu ungkapan emosi, satu ungkapan kekecewaan. Dan Alkitab tidak menentang itu. Emosi bukan hal yang tabu Bapak Ibu dalam iman Kristen. Kita manusia, kita masih bisa merasakan perasaan-perasaan kecewa, marah dan lain sebagainya. Tapi kita juga diberikan penghiburan supaya kita nggak larut-larut dalam kemarahan itu. Kita nggak larut-larut dalam kesedihan, kekecewaan, frustasi, sakit hati kita. Karena ternyata ujian iman ini menghasilkan ketekunan buat setiap kita. Maka mari kita pakai lagi Bapak Ibu sudut pandang ini. Kita pakai lagi kacamatanya. Mari kita lihat dengan lebih jelas, lihat dengan lebih seksama bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada di bawah kendalinya Tuhan, di bawah kontrolnya Tuhan. Dan Dia menginginkan yang terbaik bagi setiap kita, yaitu karakter yang tahan uji. Kita memiliki ketekunan. Memang kita tidak dapat mengerti sekarang Bapak Ibu mungkin. Karena salah satu kutipan dari seorang pemikir ya, dia katakan karena hidup kita ini hanya dapat kita mengerti ketika kita melihat ke belakang.
Tapi kita harus tetap melangkah ke depan, kita harus menjalaninya ke depan dengan keyakinan dan pengharapan di dalam Kristus. Maka orang yang menang adalah orang yang memiliki sudut pandang yang benar, yaitu perspektifnya Tuhan, kacamatanya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang menang adalah orang menang karena iman kepada Tuhan. Karena kita bersandar dengan iman kepada Tuhan. Kemudian Yakobus melanjutkan nasihatnya, dia berkata, namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, ya kita butuh hikmat, tapi kalau kamu kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau dalam terjemahan baru 2 dikatakan, memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita butuh perspektif, kita butuh hikmat Tuhan, tapi masalahnya seringkali kita lupa atau seringkali kita mungkin seperti kehilangan akan sudut pandang itu, kita kehilangan akan hikmat itu. Tapi kalau kita kurang berhikmat, Firman Tuhan katakan mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati Bapak Ibu. Bersyukur bahwa kita punya Allah yang murah hati. Kita minta hikmat, dia memberikan hikmat. Tanpa membangkit-bangkit, tanpa mencela. Atau secara sederhana kita bisa mengerti, tanpa memperdulikan masa lalu kita. Regardless apa yang kita lakukan Bapak Ibu, Tuhan itu tetap Tuhan yang murah hati. Kita minta Tuhan kasih. Kemudian Yakobus melanjutkan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, apa yang dimaksud penulis Yakobus soal meminta dalam iman? Menurut saya setelah saya menyelidiki ini hal yang menarik Bapak Ibu ya. Meminta dalam iman. Tentu kita berdoa Bapak Ibu, kita sering berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Apakah meminta dengan iman itu berarti kita berdoa, kita yakin saja bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kondisi kita suatu hari nanti. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan penyakit kita suatu hari nanti, dan seterusnya. Jadi ada yang mengerti Bapak Ibu, bahwa meminta dengan iman, itu berarti kita datang dengan kepercayaan diri penuh, kita betul-betul pede, dengan confidence, kita datang kepada Tuhan, bahwa dia pasti akan melepaskan saya daripada penderitaan saya. Melepaskan daripada pencobaan saya. Apakah ini meminta dalam iman yang dimaksudkan oleh penulis surat Yakobus? Tapi Bapak Ibu, setelah kita melihat, kalau kita membaca surat Yakobus secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa iman itu bukan hanya soal optimisme rohani. Kan kita suka ya dengan sugesti-sugesti rohani ya, yang tampaknya bisa sangat menguatkan kita, apalagi dalam masa-masa tidak mudah penderitaan yang kita alami gitu. Apalagi hamba Tuhan ya, hamba Tuhan kan suka ngomong, percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kamu, percaya ya. Nah, saya tidak bilang bahwa hal itu sepenuhnya keliru Bapak Ibu, kita harus dengan keyakinan. Tapi kata iman dalam konteks surat Yakobus lebih daripada sekedar optimisme saja, optimisme rohani. Iman bukan hanya sekedar kita bondo percaya Bapak Ibu, modal percaya. Tapi iman adalah bagaimana hidup kita yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan dan itu terwujud dalam tindakan nyata dalam hidup kita. Ada sikap nyata yang ditunjukkan karena iman kita. Ini kan khasnya surat Yakobus Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan mati, ya. Iman tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Dan dia menggambarkan iman Abraham. Iman Abraham itu iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan ini sejalan dengan poin sebelumnya, bahwa kita sedang terus dibentuk oleh Tuhan melalui pencobaan-pencobaan, supaya apa? Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita terarah kepada Tuhan. Istilahnya single minded Bapak Ibu. Fokus terarah kepada Tuhan. Jadi meminta dalam iman bukan sekedar kita batin percaya, bukan sekedar bondo percaya Bapak Ibu. Tapi bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Yaitu apakah hidup kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan? Apakah iman itu sungguh nyata dalam sikap hidup kita? Nah, meminta dalam iman itu kontrasnya adalah siapa? Orang yang bimbang Bapak Ibu. Maka jangan bimbang. Orang yang bimbang itu bukan hanya sekedar orang yang kurang yakin,
Tapi orang yang bimbang adalah orang yang double minded, lawan daripada single minded. Double minded, dia mendua hati. Orang yang kesetiaannya terpecah gitu. Orang bimbang itu kan dia maju enggak, mundur enggak, maju, mundur, maju. Enggak ada action ya akhirnya, enggak ada tindakannya Bapak Ibu, enggak ada sikap yang ditentukan karena dia bimbang. Bimbang disebabkan karena dia dua hati Bapak Ibu. Tuhan, dunia. Tuhan, diri sendiri. Yakobus pasal 3 soal dosa karena lidah Bapak Ibu. Itu kan juga menyatakan gak mungkin satu mata air yang sama itu memancarkan air yang tawar sama air yang pahit. Mulut yang sama mengeluarkan berkat dan kutuk. Itu kan double minded Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita orang yang sungguh-sungguh hidupnya terarah pada Kristus, maka harusnya ada tindakan, ada sikap hidup serupa Kristus yang terlihat. Dan Yakobus bilang orang yang mendua hati, orang yang bimbang itu tidak tenang dalam hidupnya, restless. Jadi kemenangan atas rintangan hidup kita Bapak Ibu, kita raih karena kita benar-benar bersandar pada Tuhan, kita datang meminta dalam iman, supaya kita diberikan hikmat, tapi meminta dalam iman itu tidak sama dengan meminta dengan keyakinan yang mutlak bahwa hasilnya akan saya dapatkan. Pasti Tuhan akan menjawab, saya bondo percaya saja. Oh enggak, meminta dalam iman itu kita harus bertanya juga bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan, bagaimana kerohanianmu, gimana kerinduanmu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Bagaimana pelayananmu, motivasi pelayananmu? Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dalam rumah tangga? Mungkin contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, kita sedang mengalami kesulitan ya, kita bergumul dalam hal finansial misalnya, kemudian kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mohon hikmat-Mu, supaya saya bisa melewati semua ini. Saya mohon supaya pekerjaan saya dilancarkan, saya mohon supaya bisnis saya Tuhan berkati, dan saya percaya, saya yakin, Kau Allah yang berdaulat, Engkau sanggup melepaskan saya daripada segala persoalan ini. Amin Bapak Ibu, saya percaya itu doa yang sangat menyentuh hati sekali ya. Kita nggak apa-apa berdoa memohon seperti itu. Tapi orang yang sama yang berdoa, kehidupannya bagaimana? Nggak pernah baca Alkitab. Berdoa juga jarang, itu kebetulan dia berdoa Bapak Ibu, karena ada sesuatu ya, ada occasion tertentu, ada pergumulan. Dalam hidupnya nggak ada empati, nggak ada kepedulian sama orang lain. Ibadah juga ya sesempatnya aja lah gitu. Nah itu bukan meminta dalam iman yang dimaksud di sini. Maka Yakobus menegur dengan keras. Kalau kita meminta dengan iman, kita itu meminta sebagai orang yang tidak mendua hatinya. Kita meminta sebagai orang yang rindu untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita memang harus hidup bersandar pada kekuatan dan hikmat Tuhan, tapi itu tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tapi sebaliknya, ekstrim sebaliknya, apakah berarti Tuhan hanya akan menjawab doa saya, memberikan saya berkat, memberikan saya kekuatan, memberikan saya hikmat kalau hidup saya ini benar? Oh enggak juga Bapak Ibu ya, makanya kita harus agak teliti dalam membaca surat Yakobus ini Bapak Ibu. Tuhan kita tetap Tuhan yang murah hati kok, Tuhan kita tetap Allah yang murah hati. Tapi jangan sampai kita juga salah memahami soal iman. Tapi jangan juga kita jatuh ke ekstrim sebaliknya, kita jadi orang yang legalis, kita merasa bahwa karena hidup saya benar, karena saya menjaga kekudusan hidup, karena saya rajin baca firman Tuhan, saya rajin pelayanan, maka doa saya pasti akan lebih dijawab dari orang yang tidak melakukan itu. Enggak juga, enggak begitu Bapak Ibu ya. Allah tetap mengasihi orang yang mau dikasihi. Allah mengasihi kepada siapa yang mau Dia kasihi. Tuhan tetap murah hati. Dan toh kita diterima oleh Tuhan, itu juga bukan karena kesalehan kita kok. Kita diterima sama Tuhan, itu karena kasih karunia-Nya yang dinyatakan lewat pengorbanan Sang Anak Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diterima apa adanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tapi Dia tidak membiarkan kita untuk terus apa adanya. Dia akan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah maka iman ini Bapak Ibu, bukan meminta dalam iman ini bukan soal seberapa sempurna kerohanian kita ya Bapak Ibu. Seberapa enggak bolong-bolongnya kita saat teduh gitu. Seberapa banyak kopi MSK Cafe yang bisa kita dapatkan ya karena kita rajin saat teduh Bapak Ibu. Tapi ini berbicara soal
kemana arah hati kita? Apakah kita sungguh rindu hidup benar di dalam Kristus? Atau kita hanya datang kepadanya ketika kita butuh pertolongan saja, ketika kita ada masalah saja? Bapak Ibu, setiap kita saya yakin memiliki pergumulan masing-masing. Rintangan iman setiap kita berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi mari kita coba gumulkan di hadapan Tuhan. Maaf mungkin agak kekecilan ya fontnya. Kita coba bisa renungkan Bapak Ibu. Refleksi yang pertama adalah, kalau memang kita tahu ya dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa pencobaan itu sarana, alat yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter saya. Maka bagian apa dalam hidup saya yang sedang Tuhan mau ubah, yang sedang Tuhan mau latih lewat segala situasi yang saya alami, lewat segala kondisi, pencobaan, pergumulan yang saya alami. Dan yang kedua Bapak Ibu, dalam pergumulan yang saat ini sedang saya alami, apakah saya betul-betul datang kepada Tuhan untuk mau diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau saya hanya ingin Tuhan menolong rencana saya sendiri. Kita punya agenda sendiri, tapi kita gak mau tunduk sama kehendak Tuhan, sama rencana Tuhan. Kiranya kita boleh merenungkan akan hal ini Bapak Ibu. Saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu diam sejenak. Kita tenang di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kita tengah menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kita. Sampai mungkin kita jenuh untuk berdoa, mohon pertolongan sama Tuhan. Tuhan gak kunjung jawab doa kita. Tetapi Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu setia. Dan mintalah hikmat agar kita mengerti bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita cari tahu Tuhan itu sedang merendah apa dalam hidup kita. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Justru teruslah mendekat pada Dia. Tetap hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Tetap layanilah Tuhan dengan sukacita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi hidup ini milik Kristus yang telah menebus kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Teruslah percaya, Dia sedang mengerjakan sesuatu bagi kebaikan kita, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Mari saja kita menyanyikan pujian walaupun gunung tak berpindah. Kiranya pujian ini menjadi satu keyakinan iman kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan setia. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, meskipun dalam pergumulan yang kita alami. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Boleh minta kesediaan pendeta Andrew untuk boleh menutup kita dalam